Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas satu hal yang sering banget dialami oleh hampir semua orang menurut gue ya. Dan gue pun juga mengalaminya. Jadi tema hari ini Kamek Belajar adalah kenapa banyak orang yang suka begadang. Nah, tapi sebelum gue mulai, kalian boleh banget subscribe YouTube Kamek, di like dan di komen ya. Karena kalau Kamek Belajar, kita tuh bakalan ngebahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan sehari-hari ya guys ya. Pernah nggak lo tuh ngerasa malam itu tuh punya suasana yang berbeda? Jadi saat semua orang mulai tidur nih ya, jalanan kan jadi sepi. Terus juga notifikasi mulai berkurang dan dunia terasa melambat. Nah, di momen ini justru banyak orang yang merasa lebih nyaman, lebih bebas dan lebih hidup. Padahal kalau dipikir secara logika, begadang itu tuh merugikan. Besoknya lo bakalan lelah, fokus lo bakalan berkurang dan badan terasa berat. Tapi tetap aja banyak orang yang sengaja memilih untuk tidak tidur cepat dan bahkan ya menikmatinya. Di sini pertanyaannya bukan lagi kenapa orang begadang, tapi kenapa begadang terasa enak. Dan jawabannya ternyata tidak sesederhana kebiasaan. Jadi sepanjang hari ya, kita tuh kan hidup dalam sistem yang sudah diatur ya. Ada jam kerja, jam sekolah, target, tanggung jawab, dan berbagai hal yang harus kita lakukan. Seringkali kita tidak benar-benar punya kendali penuh atas waktu kita sendiri. Tapi ketika malam datang, semuanya berubah. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mengatur, dan di momen itu kita merasa punya kendali penuh. Jadi di sini tuh kita menunda ya tidur bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena ingin mengambil kembali waktu yang terasa hilang di siang hari. Dan begadang jadi semacam bentuk balas dendam kecil terhadap rutinitas yang terlalu padat. Nah, setelah seharian menjalani aktivitas, otak kita tuh lelah ya guys. Anehnya di sini ya, dia tuh masih mencari kesenangan kecil seperti scroll media sosial, nonton video, main game, atau sekedar browsing tanpa tujuan. Dan semua aktivitas ini memberi dopamin guys, yang membuat kita merasa sedikit lebih baik. Masalahnya, dopamin ini tuh bersifat adiktif. Jadi semakin kita mendapatkannya, semakin kita ingin lagi. Dan malam hari menjadi waktu yang sempurna untuk itu. Karena di sini nggak ada gangguan dan nggak ada batasan yang jelas. Nah, malam pun punya karakter yang berbeda dari siang hari. Nggak hanya secara visual, tapi juga secara psikologis suara pun lebih sedikit. Jadi aktivitasnya menurun dan tekanan sosial berkurang. Bagi banyak orang, ini menciptakan rasa aman dan nyaman. Bahkan ada yang merasa lebih fokus di malam hari. Karena tidak ada distraksi dan tidak ada tuntutan langsung. Dalam kondisi seperti ini, otak kita tuh merasa lebih lega. Dan itu membuat kita ingin memperpanjang momen tersebut. Jadi di sini tubuh kita tuh sebenarnya punya jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Di malam hari, hormon melatonin meningkat untuk memberi sinyal bahwa tubuh harus istirahat. Tapi masalahnya, cahaya dari layar handphone, laptop, atau TV bisa mengganggu proses ini. Jadi cahaya biru memberi sinyal ke otak bahwa ini masih siang. Akibatnya, produksi melatonin pun terganggu. Dan kita jadi tidak merasa mengantuk. Seolah-olah tubuh kita tuh masih punya energi. Walaupun sebenarnya enggak. Nah, begadang sering ya terasa seperti mendapatkan bonus waktu. Seolah-olah kita tuh menambah jam dalam sehari. Kita bisa melakukan hal-hal yang nggak sempat dilakukan di siang hari. Nonton, main, atau sekedar santai-santai aja. Tapi sebenarnya kita tuh tidak menambah waktu. Kita hanya memindahkan waktu dari esok hari. Energi yang seharusnya dipakai besok, kita habiskan di malam ini. Efeknya baru tuh terasa saat pagi datang. Jadi bagi sebagian orang ya, begadang tuh bukan hanya soal kebiasaan, tapi pelarian. Nah, malam tuh menjadi tempat yang aman untuk menghindari masalah. Tidak ada tekanan, kerjaan, tidak ada tuntutan sosial, tidak ada hal yang harus dihadapi secara langsung, dan di momen itu ya kita bisa lupa sejenak. Masalahnya ini hanya sementara, karena saat pagi datang semuanya ya bakalan balik lagi, dan siklus itu tuh bakalan terus berulang. Jadi tidak ada orang yang langsung terbiasa begadang dalam satu hari. Awalnya mungkin hanya sesekali, karena tugas, hiburan, atau karena tidak sengaja. Tapi lama-lama tubuh mulai menyesuaikan diri. Otak mulai terbiasa dengan pola itu. Dan akhirnya begadang menjadi normal. Nah, inilah yang membuat kebiasaan ini sulit diubah. Karena sudah menjadi bagian dari ritme hidup. Lalu di era digital, kita tuh selalu terhubung dengan dunia. Lalu notifikasi, update, dan informasi itu datang tanpa henti. Dan banyak orang yang merasa takut
ketinggalan sesuatu. Jadi FOMO. Nah, membuat kita tuh terus terjaga. Seolah-olah kalau kita tidur, kita akan kehilangan sesuatu yang penting. Padahal sebenarnya nggak selalu begitu, guys. Nah, sepanjang hari, otak kita tuh bekerja tanpa henti. Kita membuat ratusan keputusan. Dari kecil maupun besar. Dari memilih apa yang dimakan, bagaimana merespon orang lain, ya, sampai menyelesaikan pekerjaan. Semua itu tuh menggunakan energi mental. Yang sering disebut sebagian adalah decision fatigue. Dan semakin lama hari berjalan, makin lelah kemampuan kita untuk mengontrol diri. Dan di malam hari, kontrol itu tuh berada di titik terendah. Inilah kenapa di malam hari kita lebih mudah berkata ya pada hal-hal yang sebenarnya ingin kita hindari. Seperti lanjut nonton lagi, scroll sedikit lagi, atau main sebentar lagi. Bukan karena kita tidak disiplin, tapi karena energi untuk menahan diri sudah habis. Dan di titik itu, keinginan jangka pendek sering menang melawan logika jangka panjang. Nah, ini tuh ada dampak ya ke tubuh yang sering kita abain nih, guys. Jadi salah satu alasan kenapa begadang terasa aman karena efeknya tidak langsung terasa. Tidak seperti luka nih yang langsung sakit ya. Begadang tuh bekerja secara perlahan. Tidur yang kurang akan mempengaruhi banyak hal, yaitu energi harian, fokus, konsentrasi, bahkan emosi. Jadi kita tuh jadi lebih mudah lelah, lebih mudah marah, dan lebih sulit berpikir jernih. Dan dalam jangka panjang, ritme tubuh tuh bisa terganggu. Hormon tidak seimbang, sistem imun menurun. Tapi karena semua itu terjadi perlahan, banyak orang tidak menyadari bahwa penyebabnya adalah kebiasaan begadang yang terus diulang. Pagi itu sering dianggap sebagai waktu yang sulit ya, padahal sebenarnya bukan paginya yang salah, tapi kondisinya tubuh saat bangun. Jadi ketika kita begadang, tubuh tuh belum menyelesaikan siklus tidurnya, tapi kita sudah memaksanya bangun. Akibatnya otak masih dalam kondisi setengah offline. Ini yang disebut sebagai sleep inertia. Kita tuh merasa pusing, lemas, dan tidak fokus. Dan di momen itu muncul pikiran, aku malas hari ini. Padahal sebenarnya ya bukan malas, tapi tubuh kita tuh belum siap. Nah, ini tuh siklus yang terus-terusan berulang, yang membuat begadang berbahaya. Bukan satu malam, tapi siklusnya kayak gini nih, kita begadang, terus juga bangun capek, lalu produktivitas menurun, dan pekerjaan menumpuk. Akibatnya stres meningkat, lalu akhirnya kita cari hiburannya kapan? Ya malam hari, dan akhirnya begadang lagi gitu kan. Nah, siklus ini tuh berulang tanpa kita sadari. Dan setiap kali berulang, semakin sulit untuk keluar, karena tubuh sudah terbiasa. Pikiran sudah terbiasa dan pola hidup sudah terbentuk. Apakah begadang selalu buruk ya? Enggak semua begadang itu tuh buruk, guys. Dalam kondisi tertentu, begadang bisa jadi pilihan saat menyelesaikan sesuatu yang penting atau menikmati waktu sendiri. Namun masalahnya muncul ketika itu menjadi kebiasaan yang tidak terkendali. Ketika begadang bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan yang terasa harus dilakukan. Di titik itu, begadang mulai mengambil lebih banyak dari yang kita sadari. Nah, dari kebiasaan begadang, kita bisa melihat nih sesuatu yang lebih dalam. Manusia tuh sebenarnya nggak hanya butuh istirahat, tapi juga butuh ruang. Kita butuh waktu untuk diri sendiri, waktu tanpa tuntutan, waktu tanpa tekanan. Dan ketika kita tidak mendapatkannya di siang hari, kita mencari di malam hari. Inilah nih kenapa nih begadang terasa enak. Bukan karena malamnya, tapi karena di situ ya kita akhirnya merasa bebas. Jadi di sini kesimpulan yang paling dalam adalah, jadi kenapa nih banyak orang yang suka banget sama begadang? Bukan karena mereka tidak peduli dengan tubuhnya ya guys, bukan karena mereka malas tidur, tapi ya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di siang hari. Kebutuhan akan kontrol, kebebasan, dan waktu untuk diri sendiri. Dan selama kebutuhan itu belum terpenuhi, begadang akan terus selalu terasa seperti solusi, walaupun sebenarnya hanya sementara. Jadi, kalau kamu sering begadang, mungkin itu bukan sekedar kebiasaan. Mungkin itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum kamu dapat di siang hari. Mungkin kamu hanya ingin waktu ya, punya waktu untuk diri sendiri, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Tapi masalahnya, cara kita mengambil waktu itu justru mengorbankan diri kita sendiri. Pelan-pelan, tanpa sadar, dan mungkin yang perlu kita ubah bukan hanya jam tidur, tapi cara kita menjalani hari. Karena kalau di siang hari, kita tuh udah punya ruang untuk diri sendiri. Mungkin malam nggak lagi nih terasa seperti satu-satunya tempat untuk hidup.
Gitu guys ya. Jadi siapa di sini balik lagi komen yang suka begadang ya, tos sama Kamek. Buat kalian yang suka sama konten-konten Kamek belajar, boleh banget subscribe YouTube Kamek ya. Di like, di komen-komen. Terus kalau kalian mau dengerin di Spotify bisa banget ada di Kamek Cerita. Oke? Sampai ketemu di Kamek belajar episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.